Shake my hand in character. Adil tidak adil, itu konsekuensi, Bung. Shake my hands in character. Ini bukan desas-desus, Bung. Hands character. Baik ketua, sudah dicatat. My hands in character. Saya bingung, itu tidak adil. Shake my hand in characters. Cukup, kita kembali ke sidang. Shake my hands in character. Usulan saya berdasarkan sejarah Nusantara yang luhur. Shake my hands in character. Saya merasakan getaran di luar sana. Shake my hands in character. Cancel, istilah apa itu? Negara tidak bisa dibangun di atas kemarahan sesaat. Pada suatu hari, di tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI untuk membahas dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Suasana di ruang sidang cukup serius, karena keputusan yang diambil akan menentukan masa depan bangsa. Ketua sidang, Rajiman, memimpin jalannya diskusi agar tetap tertib. Saudara-saudara, kita di sini untuk merumuskan dasar negara, bukan untuk menghakimi urusan pribadi. Bagaimana bisa kita bicara tentang dasar negara? Kalau salah satu dari kita saja punya jejak rekam yang tidak jelas, tidak baik. Saya barusan mendengar dari luar, rakyat meneriakan boykot terhadap Usul Bunyamin. Apa maksud saudara? Usulan saya berdasarkan sejarah Nusantara yang luhur. Apa saudara membatalkan pemikiran saya hanya karena desas-desus di pasar? Ini bukan desas-desus, Bung. Kami melihat pola. Anda terlalu romantis dengan masa lalu. Menutup mata pada inklusivitas. Jika usulan Anda tidak bisa mengakomodasi semuanya, maka usulan Anda kami cancel dari agenda hari ini. Cancel, istilah apa itu? Negara tidak bisa dibangun di atas fondasi kemarahan sesaat. Kita butuh rasionalitas, bukan penghakiman massa yang tidak jelas ujung pangkalnya. Saudara-saudaraku, saya merasakan getaran di luar sana. Memang benar, sekarang rakyat memiliki suara yang tajam. Rakyat bisa mengangkat seorang ke langit, tetapi juga bisa menjatuhkannya ke dalam lumpur dalam semalam. Apakah kita akan membiarkan budaya pengucilan ini mendikte konstitusi kita? Saya bingung. Jadi, kalau rakyat tidak suka dengan gaya bicara seseorang, maka kebenaran yang dia ucapkan tidak lagi berlaku. Itu tidak adil. Adil atau tidak, itu konsekuensi. Siapapun yang bicara menyinggung satu kelompok, tidak layak diberi tempat di sidang yang mulia ini. Notulis yang sejak tadi mencatat jalannya sidang, kemudian mencoba memberikan pandangan. Maaf ketua, jika kita terus membatalkan setiap orang yang punya celah di mata publik, kita tidak akan punya siapa-siapa lagi di ruangan ini. Bukankah kita semua manusia yang penuh khilaf? Tapi kita butuh standar yang tinggi untuk pemimpin bangsa ini. Standar moral itu penting, tapi ingat, kita jangan sampai membuat negara yang sudah merdeka dari penjajah justru terjajah oleh ketakutan berbicara. Mungkin hari ini kita mengucilkan Bung Hatta, lalu besok giliran saya dan lusa giliran Bung Yamin, dan akhirnya kita hanya akan menyisakan keheningan. Benar, demokrasi bukan berarti siapa yang paling keras berteriak salah dialah yang benar. Demokrasi adalah musyawarah, meski dengan orang yang paling kita benci sekalipun pemikirannya. Melihat perdebatan yang semakin panjang, ketua akhirnya menghentikan diskusi tersebut agar sidang bisa kembali fokus. Cukup, kita kembali ke agenda. Kita tidak sedang menyidang manusia, tetapi kita sedang membangun gagasan. Simpan amarah kalian untuk melawan ketidakadilan, bukan untuk mematikan semangat sama pejuang. Sidang BPUPKI sedang berlangsung dengan suasana yang semakin memanas. Para tokoh bangsa berdebat mengenai gagasan untuk masa depan Indonesia. Namun, di tengah pembahasan, muncul tuntutan dari sebagian pihak yang mempertanyakan rekam jejak salah satu tokoh sidang. Ketua sidang berusaha mengendalikan keadaan agar diskusi tetap berjalan tertib. Saudara-saudara, mari kita fokus pada konstitusi. Bagaimana bisa fokus, Ketua? Masa di luar menuntut agar Bung Yamin ditarik dari sidang? Menurut opini mereka, Bung Yamin memiliki jejak yang tidak baik di masa lalu. Bagaimana kita cancel saja kehadirannya? Saudara ingin menghapus dedikasi saya hanya karena Rio udah di pasar? Itu tidak adil. Ini standar moral, Bu. Rakyat tidak ingin memiliki seorang pemimpin
yang punya noda masa lalu. Jika kita membangun negara di atas kemarahan massa dan pengucilan pribadi, kita tidak sedang membuat demokrasi, kita sedang membuat pengadilan jalanan. Perdebatan semakin tegang. Tiba-tiba dari luar gedung terdengar keributan. Sekelompok massa mendobrak pintu dan masuk ke ruang sidang sambil berteriak. Diam. Kalian ingin menghapus nama-nama dari ruangan ini karena mereka tidak sempurna. Silahkan, usir kami semua. Tapi saya tanya, jika setiap orang yang pernah salah kalian bungkam, siapa yang tersisa untuk membangun negeri ini? Malaikat. Saudara-saudaraku, jangan biarkan budaya pembatalan ini menjadi fondasi pertama Indonesia. Merdeka bukan berarti kita suci tanpa celah, tapi bebas untuk memperbaiki diri bersama. Sejarah adalah cermin yang harus kita hadapi, bukan papan tulis yang bisa kalian hapus sesuka hati hanya karena benci. Mari kita bangun negara ini bukan dengan cara mengecilkan sama pejuang, tapi dengan melapangkan dada untuk menampung perbedaan. Jika hari ini kita saling menghancurkan karakter, maka besok Indonesia akan hancur sebelum sempat berdiri tegak. Perlahan, suasana menjadi tenang. Massa yang sebelumnya marah mulai mundur dan menurunkan spanduk mereka. Ruangan dipenuhi keheningan dan perenungan. Ketua kemudian mengetuk palu sidang dengan pelan. No tulis, catat itu sebagai ruh sidang kita. Kebijaksanaan di atas amarah. Cancel culture atau budaya pengucilan ini mungkin terasa seperti keadilannya cepat. Namun ia seringkali membutakan kita dari kemanusiaan. Kita perlu fokus pada kualitas pemikiran dan solusi, bukan hanya menyerang kepribadian atau masa lalu seseorang. Pada akhirnya, kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kemampuannya untuk tetap bersatu dan bekerja sama, bahkan di tengah perbedaan karakter dan kekurangan pribadi yang ada.